bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang ini, bukan adu keterampilan, adu skill, adu kompetensi. Presiden Joko Widodo untuk membuktikan kesahihan daripada ijazah yang dimilikinya. Kalau yang kami gugatkan hanya SD, SMP, SMA. Ya sesuai itu. Saya ini daftar wali kota gubernur, orang nganggo ijazah itu nganggo godong pisang. Langsung menghapusi pendaftaran presiden dan lain menghapusi. Calon presiden itu memenuhi syarat, dan salah satu syaratnya adalah berijazah SMA atau sederajat. Nah, kalau ijazahnya ternyata abal-abal kan berarti cacat syarat. SMA Negeri 6 Solo, Jawa Tengah membantah informasi Presiden Jokowi bukan lulusan sekolah itu. Pihak sekolah memastikan Jokowi adalah lulusan SMAN 6 Solo dan berijazah. Menurut saya tidak perlu diperdebatkan lagi antara SMPP dan SMA 6 karena SMPP yang ada di Solo yang berdiri tahun 1975 itu ya sama dengan SMA 6 yang sampai saat ini berdiri. Pembuktiannya tidak bisa lagi hanya dengan menampilkan video, menampilkan statement, klarifikasi, tidak. Yang kemudian disiarkan dalam bentuk press conference itu tetap tidak bernilai. Hari ini kalau ada pihak yang ingin membantah, memberikan penguatan kepada posisi saudara Joko Widodo, dia harus membawa bukti-buktinya itu dalam persidangan. Bantah pun satu sih percuma ngomong Jangan anggap masalah ijazah palsu presiden itu tidak penting. Oh, ini penting sekali. Menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali. Saya masih isunya muncul terus. Takono sing gawe isu. Nanti bosen ngantuk dia. Apa yang menyebabkan gugatan ini dilakukan dan apa kerugiannya? Karena tentu saja kita rugi kalau memiliki seorang presiden yang ternyata ilegal. Ijazahnya ternyata ijazah tadi abal-abal. Bantah pun satu sih percuma ngomong Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kuasa hukum Bambang Trimulyono, Ahmad Kozinudin, meminta putra sulung Jokowi yang juga wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, tak perlu risau dengan langkah kliennya yang mengajukan gugatan soal ijazah palsu Presiden Jokowi. Dia menilai Gibran belum lahir saat ayahnya menempuh pendidikan dari SD hingga kuliah di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Saat Jokowi SD, SMP, SMA, hingga kuliah di UGM, Gibran pasti belum lahir. Lalu dari mana Gibran dapat meyakini ijazah ayahnya asli? Pasti dari keterangan Jokowi, bukan karena menyaksikannya langsung, kata Ahmad. Ahmad menilai seharusnya Jokowi mengklarifikasi langsung perihal gugatan tersebut, karena itu adalah kapasitas pribadinya, bukan sebagai presiden. Kalau ingin mengklarifikasi kasus ijazah palsu ini, hanya Presiden Jokowi sendiri yang punya otoritas sekaligus berkewajiban untuk mengklarifikasi secara langsung. Tak bisa diwakili staf, KSP maupun Setnak, karena ijazah palsu Jokowi bukan dominan negara, melainkan dominan pribadi Jokowi, tegasnya. Kalau Presiden Jokowi tidak mengklarifikasi, meskipun persidangan belum dilakukan, maka akan ada opini publik yang meyakini kebenaran ijazah palsu Jokowi. Masalah ijazah palsu Jokowi adalah masalah besar, bukan tak penting seperti klaim Dini Purwono, kata Ahmad. Ia pun meminta setelah mengklarifikasi, Presiden Jokowi tetap harus hadir di pengadilan untuk membawa ijazah aslinya. Itu pun kalau punya. Lalu ijazah itu akan menjadi bukti yang akan dianalisa oleh para pihak berperkara, juga majelis hakim, terangnya. Ahmad meminta agar Gibran sebaiknya fokus mengurusi warga Solo, sebab pernyataan apapun yang disampaikannya tidak memiliki nilai hukum.
Tak perlu risau, klien kami Bambang Tri hanya menuntut presiden berhenti dari jabatannya. Bambang Tri tak pernah menuntut wali kota Solo untuk berhenti dari jabatannya, sindirnya. Sebelumnya putra sulung Presiden Jokowi yang juga wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, ikut bersuara soal Presiden Jokowi yang digugat ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat terkait penggunaan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden 2019. Gibran menegaskan ijazah Presiden Jokowi sudah sesuai. Menurutnya, jika ayahnya tersebut menggunakan ijazah palsu, sudah dipastikan tidak bisa mengikuti tahapan pemilihan kepala daerah di Solo, DKI Jakarta, maupun Pilpres 2019. Saiki daftar wali kota, gubernur, orang nganggo ijazah terus nganggo apa? Nganggo godong pisang po piye? Mosok meh ngapusi daftar presiden dan lain-lain, mosok meh ngapusi, kata Gibran. Putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga wali kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, terlihat geram menanggapi adanya gugatan ijazah palsu terhadap ayahnya. Diketahui Presiden Jokowi digugat ke PN Jakarta Pusat terkait dugaan pemalsuan ijazah. Gibran mengaku sudah sampai bosan dengan isu tersebut. Pasalnya isu pemalsuan ijazah bukan pertama kalinya terjadi. Ora, itu isunya muncul terus isu komunis, isu ijazah. Wis takono sing gawe isu nganti bosen nanggepi aku, ujar Gibran. Gibran mengaku percuma membantah isu tersebut karena terus berulang. Bantah ping 100, percuma yen ngomong karo wong ra waras. Artinya, dibantah 100 kali pun percuma kalau ngomong sama orang gak waras, ungkapnya. Dia mengungkapkan ijazah milik Presiden Jokowi tidak pernah berubah dan sudah sesuai. Selain itu juga sudah digunakan sejak mendaftar dalam pemilihan wali kota, pemilihan gubernur hingga pemilihan presiden. Kuasa hukum Bambang Trimulyono, Ahmad Kozinudin, meminta putra sulung Jokowi yang juga wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, tak perlu risau dengan langkah kliennya yang mengajukan gugatan soal ijazah palsu Presiden Jokowi. Dia menilai Gibran belum lahir saat ayahnya menempuh pendidikan dari SD hingga kuliah di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Saat Jokowi SD, SMP, SMA, hingga kuliah di UGM, Gibran pasti belum lahir. Lalu dari mana Gibran dapat meyakini ijazah ayahnya asli? Pasti dari keterangan Jokowi, bukan karena menyaksikannya langsung, kata Ahmad. Ahmad menilai seharusnya Jokowi mengklarifikasi langsung perihal gugatan tersebut, karena itu adalah kapasitas pribadinya, bukan sebagai presiden. Kalau ingin mengklarifikasi kasus ijazah palsu ini, hanya Presiden Jokowi sendiri yang punya otoritas sekaligus berkewajiban untuk mengklarifikasi secara langsung. Tak bisa diwakili staf, KSP maupun Setnat. Karena ijazah palsu Jokowi bukan dominan negara, melainkan dominan pribadi Jokowi, tegasnya. Kalau Presiden Jokowi tidak mengklarifikasi, meskipun persidangan belum dilakukan, maka akan ada opini publik yang meyakini kebenaran ijazah palsu Jokowi. Masalah ijazah palsu Jokowi adalah masalah besar, bukan tak penting seperti klaim Dini Purwono, kata Ahmad. Ia pun meminta setelah mengklarifikasi, Presiden Jokowi tetap harus hadir di pengadilan untuk membawa ijazah aslinya. Itu pun kalau punya. Lalu ijazah itu akan menjadi bukti yang akan dianalisa oleh para pihak berperkara, juga majelis hakim, terangnya. Ahmad meminta agar Gibran sebaiknya fokus mengurusi warga Solo, sebab pernyataan apapun yang disampaikannya tidak memiliki nilai hukum. Tak perlu risau, klien kami Bambang Tri hanya menuntut presiden berhenti dari jabatannya. Bambang Tri tak pernah menuntut wali kota Solo untuk berhenti dari jabatannya, sindirnya. Sebelumnya putra sulung Presiden Jokowi yang juga wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, ikut bersuara soal Presiden Jokowi yang digugat ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat terkait penggunaan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden 2019. Gibran menegaskan ijazah Presiden Jokowi sudah sesuai. Menurutnya, jika ayahnya tersebut menggunakan ijazah palsu, sudah dipastikan tidak bisa mengikuti tahapan pemilihan. Indonesia tanah air beta
jaya.